Amin. Kita buka buku nyanyian kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 267 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami
roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita buka buku nyanyian kita. Kita angkat pujian nomor 115 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita dengarkan hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang pertama hingga hukum yang ke-10. Demikian bunyinya. Hukum Taurat yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-7, yang ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Untuk itu marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Taurat Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita buka buku nyanyian kita angkat pujian nomor 417 ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
secara merendahkan diri untuk mengaku dosa kita? Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita buka buku nyanyian kita angkat pujian nomor 686 ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita dengarkan firman Tuhan di minggu ini yang ditetapkan dari kitab 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Kita buka Alkitab kita. Kitab 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan di Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak atau permata, kayu, rumput kering atau jerami? Dengan api diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita buka buku nyanyian kita. Kita angkat pujian nomor 434 ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan waktu jemaat di minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat Tuhan. Selamat beribadah. Mari kita dengarkan warta jemaat di Minggu tanggal 1 November tahun 2020 akan kami bacakan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, nama minggu kita hari ini yaitu Minggu 21 setelah Trinitatis. Topik minggu kita hari ini yaitu reformasi spiritual Kain Baru di Parturdion. Nama saya Toro di nomor minggu diuraikan di minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020 yang lalu. Kaum Bapak 10 orang, kaum Ibu 13 orang, Naposo atau muda-mudi 8 orang, anak sekolah minggu 10 orang. Kegiatan gereja kita atau ibadah selama 1 minggu ke depan yang pertama, hari ini Minggu tanggal 1 November tahun 2020 akan kita bawa celengan tahun sending dan amplop pembangunan, yaitu program Restorasi Kapuas. Untuk penerima tahun ini yaitu Hurianta, gereja kita itu HKBP Lebat Raju. Destinasinya nanti silakan jemaat bawa langsung ke depan, nanti diletakkan ke depan, nanti akan diatur oleh amal siswa kita atau majelis kita. Yang kedua, ibadah week atau rumah tangga hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020 tetap diadakan di rumah masing-masing. Nanti akan kita sharekan tata ibadahnya di WA group dan yang kita akan selesaikan seantar ya. Yang kedua, ibadah sekolah minggu 1 November ibadah sekolah minggu tanggal 8 November tahun 2020 tetap diadakan di rumah masing-masing dengan mengikuti ibadah kebaktian melalui YouTube yang telah disiapkan oleh pendeta kita. Kita mulai nanti jam 7 sampai selesai. Silakan orang tua mendampingi. Yang ketiga, ibadah minggu tanggal 8 November tahun 2020 masuk pukul 10 WIB sampai selesai menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita dengarkan warta Dewan gereja kita. Sabdo gereja kita di hari Sabdo gereja kita di Minggu tanggal 27 September tahun 2020 8.755.000 rupiah. Dalam kebaktian tanggal 4 bulan 10 tahun 2020 atau tanggal 5, pilihan 1A 48.000 rupiah, pilihan 1B 50.000 rupiah, pilihan kedua 92.000 rupiah, sehingga tetap saldo kita menjadi 8.995.000 rupiah. Dalam kebaktian tanggal 11 Oktober tahun 2020, pilihan 1A 42.000
rupiah, sehingga saldo menjadi 9.081.000 rupiah. Ini adalah majelis yang ibadah ya. Dalam pengertian tanggal 18 Oktober tahun 2020, pilihan 1A yang 44.000 rupiah, pilihan 1B 50.000 rupiah, pilihan kedua 61.000 rupiah, sehingga saldo menjadi 9.236.000 rupiah. Dalam pengertian tanggal 25 Oktober tahun 2020, pilihan 1A 200.000 rupiah, pilihan 1B 150.000 rupiah, pilihan kedua 80.000 rupiah. Pilihan bulanan dari keluarga anak M. Seragi Nani Puru Manalu tahun 2020 lunas 240.000 rupiah, sehingga total saldo kas gereja kita sampai hari ini menjadi 9.916.000 rupiah. Selanjutnya kas pembangunan gereja kita, saldo tanggal 18 Oktober tahun 2020 berjumlah 33.794.750. Dalam kebaktian tanggal 25 Oktober tahun 2020, uang kantong persembahan untuk pembangunan berjumlah 279.000 rupiah, sumbangan syukur dari keluarga NN untuk pembangunan 1 juta rupiah, sehingga total kas pembangunan kita sampai hari ini berjumlah 35.073.750 rupiah. Demikian jemaat Tuhan, Bapak Ibu, yang bisa kami sampaikan warta gereja atau warta jemaat kita di pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh hadir dalam kehidupan kami setiap jemaat-Mu di minggu-minggu yang lalu Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami pada hari ini Tuhan di dalam kesehatan, berkat melimpah semuanya karena Tuhan Yesus yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Terus Tuhan, kehidupan kami ke depannya Tuhan tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kami semua jemaat-Mu, bila Tuhan yang selalu menolong, memimpin perjalanan kehidupan semua jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Teristimewa hari ini Engkau Bapa telah menghantarkan kami semua jemaat-Mu di rumah-Mu ini untuk beribadah memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak atas kebaikan begitu Tuhan yang tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Puji-pujian telah menaikkan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Bila pujian kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, dan Tuhan berkenan atasnya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat kami semua jemaat-Mu Tuhan, biar tetap Tuhan memberkati kami di mana saja kami berada, baik yang ada di ladang-ladang, di gunung-gunung, di pedesaan, di pedalaman maupun di perkotaan. Sertai kami Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya Bapa, tetapi biar rancangan sukacita Allah menjadi bagian daripada kehidupan kami. Demikian Tuhan, semua usaha dan pekerjaan jemaat-Mu sebagai petani, pekebun, penerima ladang, yang bekerja di instansi swasta, perkebunan, pertambangan, yang bekerja di instansi pemerintahan, Engkau berkati mereka Tuhan. Pemilik-pemilik usaha apapun yang mereka usahakan, biar semuanya Tuhan berbuah lebat dan menjadi saluran berkat Tuhan. Setiap jemaat mengalami berkat berkelimpahan. Terpujilah nama-Mu. Yang sakit, yang tidak bisa kami sebut satu persatu saat ini, Tuhan sembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan, sumber kesembuhan itu adalah datangnya daripada Tuhan. Berkati semua obat-obat yang mereka minum, berkati semua tangan-tangan medis yang menjamah mereka ya Tuhan, sehingga Bapa kesembuhan ilahi pada dalam kehidupan mereka. Jika ada yang sedih Tuhan hiburkan, jika ada yang lemah Tuhan kuatkan. Nyatakan Tuhan kebaikan-Mu atas kami semua di tengah-tengah jemaat Tuhan, supaya kami boleh melihat bahwa Allah baik di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat setiap jemaat hari ini yang mengantarkan ucapan syukur Hamulateon, menyampaikan persembahannya di depan Tuhan. Bapak Surgawi, ini adalah sebagian dari penghasilan kami. Kami sampaikan kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan agar boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk mengembangkan pelayanan gereja-Mu, mengembangkan kerajaan Tuhan di tempat ini. Demikian juga Bapak, atas semua usaha dan pekerjaan Tuhan, pekerjaan jemaat Tuhan, seperti janji Bapak, semua persembahan
Engkau kembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa semua proses pembangunan gereja kami, gereja Tuhan di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam Tuhan yang selalu buka jalan, memberikan kekuatan pertolongan, sehingga pembangunan ini Tuhan boleh berjalan dengan baik demi mempermuliakan nama di Allah kami yang hidup. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk semua kegiatan ibadah kami selama sepekan. Tuhan sertai dan berkati dialah melalui ibadah ini Tuhan. Setiap kali jemaat Tuhan diberkati oleh-Nya ya Tuhan. Kami semua para doa di tempat ini, urapi kami pakai dengan luar biasa. Tuhan, kami hanya mau mendengarkan Engkau saja Tuhan. Oleh karenanya biarlah Roh Kudus pun terus mengajar-ajari kami Tuhan, supaya kami lebih pantas, lebih layak lagi Tuhan untuk melayani Engkau di rumahmu ini. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang kecil yang besar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam proses perkembangan pertumbuhan mereka tetap diselimuti oleh Tuhan, tetap dilingkupi oleh Tuhan, sehingga mereka tetap sehat, kuat, besar, dan ketika bersekolah juga Tuhan, Engkau berikan nikmat kepintaran yang ada pada Tuhan, sehingga anak-anak kami ini Tuhan boleh menjadi anak yang cerdas, memiliki kepintaran yang datang dari Tuhan, kelak menyenangkan kedua orang tua terlebih-lebih hati Tuhan. Kami sebagai orang tuanya Tuhan mampukan kami untuk mendidik anak-anak kami dan memenuhi segala kebutuhan anak-anak kami dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Allah kami yang hidup. Kami juga Tuhan berdoa supaya bangsa dan negara kami Engkau lawan, supaya Tuhan segala penyakit COVID-19 cepat berlalu di dalam nama Yesus, cepat berlalu di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Engkau urapi semua pemimpin kami mulai tertinggi sampai terendah, yang pusat sampai daerah. Berkati mereka dengan hikmat kepintaran, supaya mereka bisa membuat kebijakan yang mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Sebentar kami akan mendengarkan firman ya Tuhan. Urapi kami oleh Roh-Mu, supaya lebih dalam lagi pemahaman kami tentang maksud Tuhan Allah dalam kehidupan kami Tuhan. Teraikan firman dalam hati kami dan jadikan kami menjadi tanah yang subur di dalam pemberitaan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Di atas itu ya Tuhan, dan adalah orang yang berdosa bersalah terhadap sesama, terhadap orang tua, terlebih-lebih terhadap Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami percaya darah-Mu yang kudus menyucikan dan menguduskan kami Tuhan, sehingga kami layak disebut ahli waris kerajaan Allah, layak disebut anak-anak Allah, dan layak untuk menerima segala berkat, jawaban atas segala doa yang kami nyatakan di dalam nama-Mu. Terpujilah nama Allah kami yang hidup. Di dalam doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka buku nyanyian kita angkat pujian dari nomor 461 sambil kita jalankan persembahan 1A dan persembahan 1B. Dalam keperluan hidupku
kita berdoa. Mengucap syukur kami Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menghantarkan kami semua jemaat-Mu untuk datang berkumpul beribadah di rumah-Mu ini Tuhan pada hari-hari ini. Puji-pujian telah kami naikkan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah itu semua menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan dan Tuhan berkenan atasnya. Saat ini Tuhan, kami semua jemaat-Mu duduk diam, rindu mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu supaya kami Tuhan lebih memahami lagi maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan tanah yang subur dalam pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam kemampuan untuk menyampaikan maksud-Mu. Oleh karenanya Tuhan, kami serahkan saat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tetap Tuhan yang berkata-kata melalui mulut kita hamba-Mu saat ini. Terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Nats firman Tuhan yang menjadi khotbah kita hari ini, sama-sama kita buka Alkitab kita dalam bahasa Indonesia yang terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23. Membaca kita mulai ayat 1 sampai ayat 14. Sekali lagi 2 Raja-Raja pasal 23. Membaca kita mulai ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan baca untuk kita semua. Silakan jemaat Tuhan mengikutinya. Judul perikopnya pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnya semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang Kidron, dan diangkutnya abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian ditempatkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan
tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Joshua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam, bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mesbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak berarti di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan ada orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat balik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahas yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Tamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tubuh-tubuh berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik kita hari ini mengatakan reformasi spiritualitas. Reformasi spiritualitas. Dalam bahasa Batak dikatakan hayung baru ni partondion. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan. Bisa terjadi di bidang sosial, bisa terjadi di bidang politik, bisa terjadi di bidang agama, di dalam suatu masyarakat, negara bangsa, dalam konteks yang lebih besar. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah maupun masyarakat pada umumnya dari norma-norma umum yang baik menjadi lebih buruk, maka perlu diadakan reformasi. Perlu diadakan reformasi atau perubahan secara drastis untuk perbaikan. Dari sudut pandang etimologi, reformasi terdiri dari kata re yang artinya kembali, form yang artinya bentuk. Dalam paham gereja, reformasi adalah membentuk kembali gereja. Dalam hal ini baik paham maupun praktiknya agar sesuai dengan makna dan tujuan gereja yang sesungguhnya. Jadi ada beberapa tokoh gereja yang melakukan reformasi gereja. Contoh misalnya yang sangat dikenal Martin Luther, John Calvin, dan lain-lain. Sebelum Martin Luther, jauh sebelumnya, bapak-bapak gereja juga telah melakukan reformasi. Mengapa diperlukan reformasi? Karena telah terjadi penyimpangan praktek pemahaman. Sekali lagi, telah terjadi penyimpangan pemahaman maupun praktek kegerejaan
di dalam gereja melenceng, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka dilakukan yang namanya reformasi, supaya kembali reformasi, kembali ke bentuk awalnya, yaitu gereja yang sesungguhnya, gereja yang sesuai dengan firman Tuhan. Di Indonesia kan juga terjadi dulu reformasi politik sosial, ya kan? Setelah sekian lama misalnya kita dikuasai pemerintahan Orde Lama, lalu tokoh-tokoh reformasi menganggap terjadi penyelewengan, sehingga diadakan reformasi untuk kembali ke tatanan yang sesungguhnya yang benar. Itu reformasi. Seperti tadi tokoh-tokoh reformasi di gereja, misalnya Martin Luther, John Calvin dan sebagainya, yang selanjutnya nanti melahirkan gereja-gereja Protestan. Nah, tokoh-tokoh Alkitab juga melakukan reformasi yang hebat. Ada beberapa tokoh yang hebat di Alkitab di Perjanjian Lama yang dilakukan oleh raja-raja yang memerintah bangsa Israel. Hizkia. Siapa yang pernah mendengar cerita Hizkia? Luar biasa dia. Yang kedua, Yosia, Raja Yosia. Yang ketiga, Tuhan Yesus sendiri melakukan reformasi di tengah-tengah masyarakat, reformasi spiritualitas. Nah, hari ini sesuai dengan topik nas kita hari ini di dalam dua raja-raja pasal 23 ayat 1 sampai 14, kita akan membahas satu tokoh yang luar biasa yang melakukan reformasi total di dalam kerajaan Yehuda, yaitu Raja Yosia. Khusus untuk khotbah kali ini kita belajar dari seorang Raja Yosia. Ia adalah Raja Yehuda dan anak dari Amon. Kakeknya bernama Manasye. Dia Raja Yehuda. Bapaknya bernama Amon, kakeknya bernama Manasye. Yosia berumur 8 tahun waktu menjadi raja dan memerintah selama 31 tahun di Yerusalem. Jadi ceritanya, pada saat Yosia masih kecil, Raja Amon ayahnya dibunuh oleh pegawai raja. Namun rakyat yang setia menghalau pemberontakan itu dan mengangkat Raja Yosia yang masih kecil tersebut menjadi raja. Yosia dalam memerintah didampingi penasihat seperti Nabi Zefanya, Jeremia. Hal ini yang membuat pemahaman keagamaannya dan pengenalan akan Tuhan Allah sangat baik, berbeda dengan bapak dan kakeknya yang penyembah Baal. Bangsa Israel lupa akan penyertaan Tuhan dimulai dari ketika mereka keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, bahkan masuk ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Pada masa perjalanan itu banyak hal-hal luar biasa, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang telah diberikan Tuhan kepada bangsa itu. Namun mereka melupakan itu, sehingga raja-raja setelah Salomo melakukan hal yang keji, hal yang jahat. Bahkan bapaknya Raja Yosia, Amon, dan kakeknya Manasye tidak tunduk menyembah Allah Israel yang hebat itu. Mereka malah menyembah berhala, menyembah Baal. Tidak alang-alang, dia mendirikan mesbah-mesbah penyembahan, gunung-gunung penyembahan, tempat-tempat untuk mempersembahkan anak-anak sebagai bakaran untuk dewa dewi Baal. Masyarakat Israel saat itu berpaling daripada Tuhan, tidak pernah lagi datang ke bait suci, tidak pernah lagi datang ke Yerusalem. Mereka malah
menyertai nenek moyang mereka sampai mereka terjadi kehancuran yang luar biasa bagi bangsa Israel, bagi orang percaya saat itu. Mereka tidak lagi mengindahkan bait suci, mereka tidak mengindahkan lagi hari ketujuh, hari Sabat Tuhan. Bahkan mereka melakukan persembahan-persembahan anak-anak sebagai persembahan bakaran yang sangat keji. Ini semua dilakukan oleh bapak dan kakeknya si Yosia. Bayangkan, melenceng dari firman Tuhan, melenceng dari Taurat, melenceng dari 10 hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai oleh Tuhan. Melenceng. Mereka tidak peduli lagi kehidupan kerohanian, mereka tidak peduli lagi dengan kehidupan penyembahan di dalam Tuhan yang benar. Melenceng. Oleh karena itu, Yosua yang masih muda menjadi raja sungguh berbahagia didampingi orang-orang yang hebat sebagai penasehatnya. Di sana ada Nabi Sefanya, di sana ada Nabi Jeremia yang mendampingi. Nabi-nabi inilah yang membuat pengenalan akan Tuhan dan ketaatan akan Tuhan dan ketakutan akan Tuhan yang dimiliki oleh Yosia di dalam kehidupan. Sehingga dia melihat, oh, kami rupanya sudah melenceng. Bangsa kami rupanya sudah jauh meninggalkan Tuhan. Bangsa kami rupanya sudah melakukan hal-hal yang menajiskan, yang sangat dibenci oleh Tuhan. Oleh karenanya Raja Yosia melakukan reformasi spiritual bagi bangsa itu. Apa yang dilakukannya? Kita baca ulang. Yang dilakukannya pembaharuan total, reformasi total dilakukan oleh Raja Yosia. Yang keempat, raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal. Rupanya bait Tuhan dipergunakan untuk penyembahan kepada Baal. Yosua memerintahkan supaya dibawa keluar, dibakar semua mesbah-mesbah penyembahan, semua alat-alat perkakas yang digunakan untuk menyembah Baal dibawa keluar, dibakar dan dihancurkan. Dan nabi-nabi penyembah Baal itu juga ditangkapi, disembelih dan dibakar. Luar biasa yang dilakukan oleh Raja Yosua. Semuanya dibersihkan. Ya. Lalu di ayat 4 kita ulangi. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnya semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang Kidron. Dibakarnya semua. Semuanya kalau kita baca mulai ayat 1 sampai ayat 14 berbicara tentang penumpasan semua bentuk-bentuk penyembahan berhala, bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda yang dilakukan di masa pemerintahan bapaknya dan kakeknya. Dibakar total, dihancurkan total. Situa-situanya juga dihancurkan. Situa-situa Nagabe, situa di Bali, di Pamaka sudah. Di ayat yang ke-14 dikatakan di sana, ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbulinya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Luar biasa yang dilakukan oleh Raja Yosia. Tidak main-main, dia harus membersihkan, memurnikan kehidupan spiritual bangsa Yehuda saat itu, supaya
ke Allah yang benar. Mereka kembali melakukan ibadah yang benar, penyembahan yang benar kepada Tuhan Allah bangsa Israel. Reformasi total, reformasi spiritual. Dan selanjutnya kembali kita di ayat pertama. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapanku. Sudah lama firman Tuhan tidak dibacakan. Dikumpulkan semua bangsa Israel besar kecil untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan satu perjanjian kepada Tuhan bahwa mereka hanya kembali kepada Tuhan. Sesudah itu ayat 3. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Hal yang dilakukan kedua yang dilakukan oleh Josia adalah melakukan perjanjian dengan Tuhan bahwa mereka akan setia menuruti semua hukum-hukum Tuhan, mengikuti semua aturan-aturan Tuhan, menuruti semua firman Tuhan. Mereka ingin melupakan kisah lama di mana mereka telah meninggalkan Allah dan kembali berjanji untuk mau turut setia kepada Tuhan. Kembali kita ke ayat epistel kita hari ini yang diambil dari 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 17. Jadi surat Paulus yang pertama untuk jemaat yang ada di Korintus itu ditulis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat kala itu, di mana telah terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran, di mana ada timbul golongan-golongan, ada golongan pengikut Paulus, ada golongan pengikut Apolos. Nah, Paulus menulis surat untuk jemaat di sana supaya jemaat di sana mengerti bahwa apa yang terjadi di jemaat tersebut adalah salah. Dan perlu diketahui Korintus ini adalah kota yang maju secara pendidikan, secara kebudayaan, secara sosial, dan secara keagamaan. Namun kehidupan realitas masyarakat di Korintus berbanding terbalik. Tidak seperti kehidupan spiritual mereka atau kehidupan budaya mereka yang baik. Mereka hidup di dalam tindakan-tindakan asusila yang sangat buruk, jorok, bobrok, bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena Paulus menyampaikan surat kepada jemaat di sana, terutama pada naskah epistel hari ini, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 17, di mana dia menggunakan istilah sebagai seorang tukang bangunan. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, ayat 10. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 17. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Paulus mengibaratkan dirinya sebagai tukang bangunan yang mendirikan bangunan di atas dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Siapa itu dasar yang kuat? Siapa itu dasar yang kokoh? Yaitu
memulai dengan membangunnya. Menurut Paulus, boleh-boleh saja dia yang mulai membangun, namun karena dia juga adalah manusia yang lemah, tidak sempurna, bisa-bisa setelah dia ada orang lain lagi yang melanjutkan pembangunan tersebut. Mungkin yang memulai meletakkan batu pertama Paulus, melanjutkan adalah mungkin orang lain, bisa jadi Apolos misalnya. Namun satu hal yang dikatakan bahwa siapapun yang melanjutkan pembangunan itu tidak boleh melenceng dari dasar bangunan tersebut. Siapa itu dasar bangunan tersebut? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 13, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, di dalam membangun bangunan kehidupan kerohanian yang dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ada dua golongan orang membangun. Yang pertama dikatakan, golongan yang pertama yaitu ayat 12, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata. Emas, golongan pertama, emas, perak, atau batu pertama. Apa ini? Ini adalah golongan yang tahan api. Emas, perak, batu pertama adalah golongan orang pertama yang tahan api. Untuk mencapai kemurnian, emas harus dibakar, menghilangkan semua kotoran-kotoran sehingga dia murni. Emas, perak, batu pertama, batu permata adalah sesuatu yang tahan bakar, yang tahan uji. Oleh karenanya, kata Paulus, golongan yang pertama yang membangun dasar bangunan di dalam Yesus Kristus itu adalah orang yang tahan uji. Sama amanahnya yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan jemaat itu juga ada golongan pertama, golongan emas, perak, dan batu permata. Apa itu? Golongan yang tahan uji. Apapun situasinya, sesulit apapun, sepayah apapun, separah apapun, golongan ini adalah golongan yang setia kepada Tuhan. Tidak gampang meninggalkan Tuhan, tidak gampang meninggalkan bait suci seperti Opung Nisiosia, Manang Amun Nisiosiai. Mereka adalah orang yang tahan uji, tahan akan hempasan, dan mereka adalah orang-orang yang setia. Di tengah-tengah jemaat, mereka adalah orang-orang yang tidak gampang disibuk, tidak bersungut-sungut, melayani dengan sungguh, menyerahkan kehidupannya dengan sungguh. Ini adalah golongan pertama, golongan emas, perak, dan batu permata. Golongan yang kedua apa itu? Yaitu kayu, rumput kering, dan jerami. Kayu, rumput kering, dan jerami adalah sesuatu yang gampang terbakar, gampang hangus, gampang pergi. Inilah golongan di tengah-tengah jemaat di mana gampang, tidak tahan uji, tidak tahan benturan, tidak tahan tekanan, tidak tahan menghadapi pergumulan hidup. Gampang mandiri, gampang putus asa, gampang meninggalkan rumah ibadah, gampang menjauh dari Tuhan. Ini adalah golongan kedua menurut Paulus yang terjadi di jemaat di Korintus yang sedang disuratinya ini. Di tengah-tengah jemaat ada golongan yang kuat, yang setia. Di tengah-tengah jemaat juga ada golongan yang gampang terbakar, gampang habis, gampang meninggalkan. Di tengah-tengah masyarakat jemaat di Korintus. Oleh karena itu saya ulangi di ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Pekerjaan setiap orang yang sedang membangun di bangunan di dasar Yesus
Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ulangi ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jadi kalau kita seperti emas perak, batu permata yang tahan uji, tahan bakar, kita akan mendapat upah. Tidak sia-sia. Setiap pekerjaan yang kita persembahkan untuk membangun kerajaan Allah di dasarnya adalah Yesus Kristus, tidak sia-sia. Ini janji Tuhan. Di ayat 14 ulangi, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Jadi reformasi yang dilakukan oleh Yesus dalam rangka supaya setiap orang-orang Yehuda, anak-anak Tuhan, umat-umat ketebusannya menjadi orang-orang yang tahan uji, menjadi orang-orang yang siap dimurnikan, tidak gampang menyerah pada situasi, kondisi, situasi apapun. Itulah makanya di ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Bait Allah itu adalah saya, kita semua jemaat Tuhan. Maksud bait Allah itu adalah kita semua, saya dan semua adalah supaya kita datang mendekat beribadah kepada Tuhan, melakukan penyembahan, tunduk beribadah kepada Tuhan. Itu maksudnya bait Allah. Ada orang mengatakan, kita ini bait Allah, jadi jangan merokok ya. Tidak sesederhana itu. Mungkin yang dibilang mereka benar, namun tidak sesederhana itu. Bait Allah, kita adalah bait Allah yang sesungguhnya. Oleh karenanya maksudnya supaya kita datang beribadah kepada Allah, mempersembahkan tubuh jiwa kita kepada Allah, beribadah turut menyembah kepadanya. Itu yang disebut dengan bait Allah, menjaga kekudusan. Itu yang disebut bait Allah. Paulus mengatakan kepada kita melalui firman Allah yang hidup bahwa saya dan kita semua jemaat Tuhan adalah bait Allah. Jadi Paulus juga merindukan agar masyarakat atau jemaat yang ada di Korintus bangkit, mengalami haibaruan di Pertundion. Sekali lagi, mengalami haibaruan di Pertundion, atau mengalami reformasi spiritualitas. Yang tadinya rohnya tidur, yang tadinya rohnya mati, yang tadinya rohnya tidak terlalu merindukan persekutuan dengan Tuhan. Yosia dan surat Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus mengingatkan agar setiap umat-umat ketebusannya, orang-orang percaya, saya dan kita semua mengalami haibaruan di Pertundion, mengalami reformasi spiritualitas untuk kembali hidup di dalamnya, untuk kembali hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi kesimpulan utama kepada kita semua jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Supaya pertama kita mengalami haibaruan di Pertundion, atau kita mengalami reformasi spiritual. Yang kedua, kita kembali hidup di dalam Tuhan, untuk selalu rindu hidup di dalam Tuhan, menguduskan kehidupan kita di dalam Tuhan, menyerahkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Yang ketiga, tambah hari tambah cinta Yesus, semakin hari semakin mengasihi Allah. Allah yang utama,
Supaya seperti firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan-Nya, maka semuanya akan ditambahkan. Apakah kita rindu mengalami sesuatu yang ditambahkan oleh Tuhan? Amin. Rindu kita? Kalau kita rindu mengalami sesuatu yang selalu ditambah-tambahkan Tuhan di dalam hidup kita, firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Baik, semua jemaat Tuhan bangkit bangun, pertobion, undang lagi modong, jangan lagi tidur, bangkit dan bangkit. Mulai hari ini, teguhkan di dalam hati kita, semakin hari semakin cinta Yesus, semakin hari semakin mengasihi Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan kami telah mendengarkan firman, meteraikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan tidak menjadi pendengar-pendengar belaka, tetapi juga sekaligus boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Kami boleh Tuhan hidup seturut dengan firman-Mu. Dan istimewa hari ini Tuhan, supaya kami mengalami hari baru di pertemuan, mengalami pembaharuan kehidupan kerohanian ya Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami tinggalkan semua manusia lama kami. Biarlah Tuhan kami tinggalkan semua hal-hal lama kami. Biarlah Tuhan kami melangkah menyongsong maju ke depan, dan kami mengalami hari baru di pertemuan, pembaharuan kehidupan rohani di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Allah kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang datang maupun yang tidak datang Tuhan selama 1 minggu ini. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala beralang-beralang pelahap, jauhkan dari segala penyakit sampah yang busuk ketika berada di hutan, di jalan-jalan, di pedesaan maupun di perkotaan. Biarlah rancangan damai sejahtera menjadi rancangan bagian semua jemaat Tuhan, sehingga minggu yang akan datang Tuhan kami boleh kembali untuk bersekutu, untuk menyembah Engkau Tuhan di rumah kami Bapa. Satu hal yang menjadi kerinduan kami Tuhan, biarlah semakin hari kami semakin cinta Tuhan, biarlah semakin hari kami semakin mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian jemaat HPBP nomor 753 sambil kita dengarkan persembahan dan celengan dan amplop permohonan kita bawa maju ke depan.
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita pulang dan marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.